Pada kesempatan malam hari ini kita akan belajar bersama. Saya diberikan satu tema, yaitu mengenai bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebelum kita masuk lebih lanjut, mari kita hening sejenak, kita siapkan hati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan saat ini Tuhan Yesus, bersama Engkau kami ingin mendoakan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bebaskanlah kami dari yang jahat. Ini merupakan kalimat terakhir dari doa Bapa kami yang ada dalam Injil Matius bab 6 ayat 6 sampai 13. Kalau kita lihat bagian terakhir dari doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus ini, sebenarnya apa yang dimaksud Tuhan? Apa yang dikehendaki Tuhan ketika Tuhan mengajar kita untuk berdoa kepada Bapa, bebaskanlah kami dari yang jahat. Dan kalau kita lihat bagaimana kemudian gereja, jadi melalui pengajarannya, yaitu melalui Katekismus Gereja Katolik, kalau kita lihat dari KGK, Katekismus Gereja Katolik, artikel 2864, ya, mari kita baca bersama-sama, kita dalami apa yang diajarkan gereja ketika kita diajar Tuhan, bebaskanlah kami dari yang jahat ini. Kita baca bersama-sama. Dalam permohonan terakhir, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Orang Kristen berdoa bersama gereja kepada Allah, supaya ia menampilkan kemenangan atas penguasa dunia, setan, yang sudah diperoleh melalui Kristus. Setan adalah malaikat yang secara pribadi berontak terhadap Allah dan keputusan keselamatannya. Jadi jelas di sini ya, ketika Yesus mengajarkan kita doa Bapa kami, dan pada kalimat terakhir dikatakan bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan mengajak kita untuk berdoa, mohon perlindungan Tuhan dari segala gangguan, dari serangan dan juga pengaruh setan, ya, pengaruh roh jahat. Nah, kemudian dalam hal ini kita lihat, ya, rupanya mau tidak mau yang namanya setan. Jadi kembali, ya, Tuhan mengajarkan kita doa Bapa kami, dan bagian terakhir ini bebaskanlah kami dari yang jahat. Supaya kita juga berdoa dan mohon perlindungan dari Bapa Surgawi, supaya juga melindungi kita dari segala gangguan dan serangan setan. Dan rupanya dalam Injil kalau kita lihat bagaimana Yesus berdoa juga pada saat-saat, ya, menjelang saat-saat Yesus akan ditangkap, Yesus berdoa untuk murid-muridnya. Yesus juga berdoa supaya murid-murid ini dilindungi dari yang jahat. Dan sekarang akan saya ajak kita baca teks kitab suci. Anda tahu Santo Petrus? Santo Petrus ini diangkat Tuhan sebagai pimpinan gereja, sebagai paus yang pertama. Di atas batu karang ini akan kudirikan gereja. Tetapi kita jumpai ternyata batu karang ini ternyata bisa lemah, bisa jatuh. Apa yang biasanya kita tahu begitu nyantol dengan pikiran dengan Santo Petrus ini? Apa dosanya Santo Petrus ini? Menyangkal gurunya sampai 3 kali. Sekarang mari kita buka bersama dari Injil Lukas
bab 22 ayat 31 sampai 34. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insyaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu, Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Jadi kalau kita lihat bagaimana sebenarnya kejatuhan Petrus ini telah dinubuatkan Tuhan Yesus, ya. Bahkan Yesus, ya Petrus rupanya kalau kita lihat dari apa yang dinyatakan pada Tuhan Yesus, mungkin terlalu mengandalkan diri, merasa wah saya ini orang kuat, imanku ini kuat. Ya kita kan sebagai mungkin kadang-kadang kita juga seperti Santo Petrus, saya ini orang yang beriman, saya ini imanku kuat. Tapi kadang-kadang di balik kejatuhan, mungkin juga karena kesombongan rohani, karena terlalu mengandalkan diri, kita harus belajar bahwa kita perlu selalu bertobat, kita juga perlu mengandalkan Tuhan. Dan kita lihat tadi bagaimana Petrus telah dinubuatkan oleh Tuhan. Lihatlah, iblis telah meminta engkau untuk menampi engkau seperti gandum. Tetapi ketahuilah, aku telah berdoa bagi kamu supaya imanmu jangan gugur. Petrus jatuh, tetapi karena dalam hatinya masih ada cinta kepada Yesus, dan karena doa dari Yesus seperti yang dinubuatkan Yesus ini, maka ketika dia jatuh, dia kemudian insyaf, dia bertobat. Jadi setelah kemudian sadar, ya, kalau kita lihat dalam kejatuhan Petrus menyangkal gurunya sampai 3 kali, lalu dia mendengar ayam berkokok, lalu berlarilah dia menangis dengan terseduh-seduh. Jadi kalau kita lihat dari apa yang dinubuatkan Tuhan berkaitan dengan kejatuhan Petrus ini, kita lihat rupanya ada realitas dari setan, iblis atau roh jahat, di mana yang namanya iblis atau roh jahat ini tujuannya hanya satu. Kalau Tuhan, satu kerinduan terbesar yaitu untuk apa? Menyelamatkan jiwa-jiwa, untuk keselamatan kehendak Allah adalah untuk keselamatan kita seluruh umat manusia. Maka sebaliknya iblis tujuannya apa? Kebalikannya, menghancurkan, merebut keselamatan jiwa itu. Ketika iblis memberontak kepada Allah, dia tahu bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa, dia tidak berdaya di hadapan Allah. Tetapi yang menjadi target serangan setan ini siapa? Manusia yang diciptakan Tuhan. Ya, tapi kita lihat ya, bagaimana kita jumpai ketika Yesus mengajar kita, bebaskan kami dari yang jahat. Gereja mengajarkan yang jahat ini bukan soal kejahatan, bukan soal kelemahan, tapi ini yang jahat ini adalah pribadi yang hidup, pribadi yang jahat dan menyesatkan. Apa yang diajarkan dalam katekismus ini juga dikutip tentang ini ya, pribadi yang jahat dan menyesatkan. Itu juga Paulus ke-6 juga pernah mengungkapkan. Pernah nggak berpikir setan ini asalnya dari mana sih? Apakah Tuhan menciptakan setan? Ya jadi maaf ya, ini temanya tentang bebaskan dari roh jahat, memang temanya berurusan dengan setan, ya. Tapi artinya kita juga percaya bahwa kuasa Tuhan jauh lebih besar. Kerja setan memang dahsyat, tetapi ada batasnya. Nah, tapi kita lihat ya, setan ini asalnya dari mana? Apakah Tuhan menciptakan setan? Tidak ya.
Nah, bagaimana kemudian bisa ada setan itu ya? Bapak-bapak gereja, jadi mereka bapak-bapak gereja ini menjadi dasar untuk artinya apa? Membangun gereja ya. Mereka yang hidup sekitar ratusan awal, sekitar tahun 100 sampai 300-an. Dan mereka benar-benar ya seorang-orang yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Orang-orang yang sangat pandai tetapi juga sangat suci. Bapak-bapak gereja berusaha menerangkan asal-usulnya setan. Ya, rupanya mengambil satu teks dalam Perjanjian Lama, lalu diceritakan seperti ini. Artinya apa? Ketika Allah menciptakan malaikat-malaikat, malaikat-malaikat ini juga punya hierarki. Kita ingat, ternyata ada malaikat agung. Kalau Anda pernah ke gereja Yakobus itu ya, ternyata di situ ada 7 malaikat agung. Nah, tetapi di antara malaikat agung atau lebih tinggi ya, ada juga malaikat yang punya hierarki kedudukan dalam hierarkinya itu begitu tingginya, yang namanya Lucifer, yaitu arti namanya adalah pembawa cahaya. Nah, bagaimana artinya apa? Malaikat yang begitu mulia, yang begitu terang, yang luar biasa dan begitu kudus bisa jatuh. Rupanya kemudian dalam rencana Tuhan, suatu ketika Tuhan Allah Tritunggal Maha Kudus ya, belum jadi Tuhan Yesus, tapi Allah kemudian Sang Sabda dan juga Roh Kudus, Allah Tritunggal Maha Kudus, itu membuka suatu rencana keselamatan yang besar untuk manusia, yaitu Sang Sabda, firman Allah ini akan menjelma menjadi manusia dan juga akan sungguh-sungguh menjadi sungguh-sungguh Allah, sungguh-sungguh manusia, dan akan mengorbankan dirinya untuk keselamatan manusia. Supaya apa? Mengangkat manusia ini juga dalam kemuliaan dan menjadi gambar dan rupa Allah sendiri. Rupanya sang malaikat agung Lucifer ini gak terima, tidak terima. Ya, jadi nggak terima. Jadi kemudian apa? Dia mulai dikatakan bahwa kepada Sang Sabda yang menjadi manusia tadi, semua makhluk termasuk para malaikat juga harus tunduk dan menyembah. Dia memang Allah, firman, Sabda yang menjadi manusia. Dia sungguh-sungguh Allah, tapi juga apa? Sungguh-sungguh manusia. Lah malaikatnya ini mulai nggak level ya. Dia Allah tapi juga manusia, dan aku harus menyembah manusia. Merasa nggak level. Akhirnya artinya apa? Dalam pergumulannya sampai kejatuhannya, sang malaikat agung ini, karena dia adalah roh yang murni, dia diciptakan begitu mulia dan begitu sempurna. Ketika dia jatuh dalam dosa kesombongan ini, maka kejatuhan itu mengubah dirinya secara definitif dari terang menjadi kegelapan, dari kebaikan kekudusan menjadi kejahatan itu sendiri. Disinilah asal usul setan dalam cerita, dalam refleksi bapak-bapak gereja. Nah, tetapi kemudian ketika Tuhan menciptakan dia, sudah diciptakan dia sebagai roh yang murni, kemudian dia jatuh, tetapi Tuhan kadang-kadang mengizinkan juga, ya, rupanya mengizinkan, membiarkan bahwa setan ini bekerja ya. Tetapi artinya apa? Tuhan punya satu rencana keselamatan yang lebih besar. Kalau kita lihat misalnya dalam kitab Ayub, dan sebenarnya gimana? Ayub ini kan hidupnya begitu luar biasa, begitu diberkati secara jasmani, secara rohani. Tetapi kemudian apa? Diceritakan dalam kitab Ayub itu bagaimana anak-anak manusia, diantaranya juga ada malaikat-malaikat dan juga ada malaikat yang jatuh atau setan ini. Malah Tuhan dia katakan, lihat hambaku Ayub, kayaknya seperti memancing ya. Lalu, oh ya Tuhan, dia nggak apa-apa, dia
dia aman-aman saja karena engkau berkati. Ya sudah, artinya apa? Tuhan membiarkan, mengizinkan akhirnya iblis atau setan tadi mencobai Ayub. Habis-habisan anak-anaknya mati, hartanya ludes, tetapi Ayub tetap bertahan sampai akhir. Dan akhirnya kemudian apa yang terjadi? Dia dipulihkan. Jadi dalam hal ini kalau kita lihat dalam kitab Ayub ini, Tuhan mengizinkan setan juga bekerja ya. Karena dia tidak mungkin bisa bekerja tanpa seizin Tuhan. Tetapi satu hal, ketika Tuhan mengizinkan, Tuhan membiarkan, Tuhan punya rencana keselamatan yang jauh lebih besar. Nah, baik, sekarang kita akan mulai dalami ya. Jadi bagaimana ternyata setan ini ya dibiarkan wis kamu sakarepmu kate apa ae ya. Tapi kemudian satu hal, kita orang-orang yang percaya pada Kristus, kita hanya bersandar pada Kristus, hanya bersatu pada Kristus, kita dapat menghadapi si jahat. Nah, sekarang kita lihat berkaitan dengan setan ya. Dua ekstrem yang harus dihindari berkaitan dengan realitas roh jahat. Kalau boleh saya tanya, Anda takut setan? Anda takut setan? Tapi gelisah ya. Tapi kita lihat dua ekstrem yang harus dihindari berkaitan dengan realitas roh jahat. Ekstrem yang pertama, kalau bilang ekstrem ini berarti suatu yang tidak baik ya. Ekstrem yang pertama, menyangkal realitas roh jahat, menganggap roh jahat tidak ada. Apa ada orang yang mengatakan setan tidak ada? Ada nggak? Ada. Terutama juga artinya apa? Pengaruh yang kuat di kalangan gereja dekade sekitar 80-an begitu ya, 70-80. Rupanya ada suatu aliran teologi ya dari Bultmann yang terlalu artinya apa? Memakai merasionalisasi segala sesuatu. Dan ini pengaruhnya juga ya sangat luas bahkan di kalangan gereja. Yaitu ada orang-orang atau kelompok-kelompok yang tidak percaya adanya setan. Maaf, saya juga pernah mendengar sharing seorang imam yang dia men-sharingkan bagaimana sebagai frater dalam pendidikan seminari, karena sedemikian rupa ya pengajaran yang diterima filsafat dan sebagainya, itu membuat dia sampai akhirnya apa? Tidak percaya adanya setan. Beliau sharingkan ya. Tapi sampai suatu ketika sebagai frater dia harus kemudian praktek kan. Sebelum tahbisan iman kan harus praktek dulu di pastoral begitu ya, di paroki. Kemudian dia hadapi apa? Jadi Romo ini sharingkan dari Flores ya, Romo yang sharing ini dari Flores. Kemudian ketika dia secara pastoral kemudian mulai praktek, dia hadapi di desa di mana dia praktek tadi, dia hadapi juga ada realitas-realitas yang tidak bisa diterangkan dengan akal budi. Ya, beliau sharingkan ya, walaupun di Flores, tetapi yang namanya istilahnya kita dukun, tapi istilah di sana mukun itu juga banyak. Ya, kepercayaan juga kuasa-kuasa yang bukan dari Tuhan itu juga ada orang-orang yang percaya seperti itu ya. Nah, tapi akhirnya Romo ini kemudian sharingkan, saya merasa nggak berdaya. Tapi dalam satu retret imam, waktu itu beliau sharingkan retret imam di Bandungan, dibawakan oleh Romo Yohanes untuk para imam, yaitu mengambil tema mengenai doa pembebasan. Ya. Baru kemudian iman beliau dibangkitkan, realitas roh jahat itu ada, tetapi juga satu kepercayaan yang jauh lebih besar, iman pada Yesus bersama Yesus, dalam Yesus kita diberi kuasa untuk menginjak-injak ular dan kala jengking, untuk menghadapi si jahat ya. Jadi kita jumpai ada realitas orang-orang yang tidak percaya pada roh jahat. Kalau orang tidak percaya adanya roh jahat, tentunya yang paling diuntungkan siapa? Roh jahat. Karena apa? Dia bebas
bekerja, kan dianggap nggak ada ya. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi, mungkin orang begitu pintarnya sampai menganggap, wah nggak ada setan itu. Tapi dengan segala cara dia dapat bekerja dengan lebih bebas. Lalu yang kedua, ekstrem yang kedua, tadi ekstrem pertama ya, kalau setan dianggap tidak ada, ya dia paling senang, karena dia paling dapat bekerja dengan sebebas-bebasnya. Lalu kemudian yang kedua, melebih-lebihkan kehadiran roh jahat. Ya ini maaf, mungkin sekarang tidak terlalu, tapi di kalangan karismatik, ya entah Protestan, entah kemudian Katolik juga mungkin yang merambah juga, ada mungkin kelompok-kelompok tertentu terlalu melebih-lebihkan roh jahat. Di sini setan, hati-hati dekat dia itu. Di sana ada dekat Bindi. Oh bukan Bapak loh Pak ya, ini hanya anu aja. Hati-hati sebelah sini ya, pojok-pojokan ini. Ya. Dikit-dikit setan. Saya pernah mendapat sharing, tapi ini satu realitas ya. Bagaimana dari sepupu saya dia di Melbourne ya, bagaimana pada awal mula dia artinya apa? Hamba Tuhan di denominasinya mengatakan bahwa jangan makan di restoran Chinese atau restoran Vietnam. Karena makanannya itu dipersembahkan pada setan. Coba lihat, kalau di restoran-restoran itu ada macam-macam seperti itu. Lalu dia mulai berpikir, aku ini orang Indonesia, kalau nggak boleh senangi makanan Chinese, kalau nggak makanan Chinese, lah ya apa, gitu kan? Ya, lama-lama dia pikir, tapi kemudian satu ketika dia membaca kitab suci, dia menemukan teks dari apa yang dinyatakan Santo Paulus mengenai makan makanan yang dipersembahkan pada berhala. Di situ Pak Santo Paulus katakan apa? Kalau imanmu kuat, apa? Kan itu hanya makanan. Ya sudah, makan saja. Kalau imanmu lemah dan takut memberi batu sandungan, ya sudah, jangan makan. Berhala itu kan tidak ada kan? Ya walaupun dipersembahkan pada berhala kan itu tetap makanan. Ya sudah, kalau imanmu kuat, kamu merasa itu cuma makanan, ya makan saja. Tapi kalau imanmu lemah, ya sudah jangan makan. Secara sederhana Santo Paulus mengatakan seperti itu. Dan akhirnya apa? Dengan tenang akhirnya berdasarkan firman Tuhan ini, dia kemudian apa? Ya sudah. Artinya walaupun dilarang oleh hamba Tuhannya, dia tetap makan saja ya. Kalau makan makanan Chinese, makanan Vietnam, ya kemudian sebelum makan ya kemudian yang penting apa? Doa dulu. Ya mohon berkat Tuhan, mohon perlindungan Tuhan. Ya. Kita lihat. Jadi ada realitas melebih-lebihkan kehadiran roh jahat. Nah kita jumpai ternyata ya rupanya kita lihat dalam kitab suci, dalam hidup Tuhan Yesus sendiri, kita lihat ya pencobaan di padang gurun. Yesus ketika 40 hari 40 malam di padang gurun, ini bukan soal terus menghadapi cobaan setan ya. 40 hari 40 malam di padang gurun ini melambang apa? Yesus ketika bertapa, Yesus ketika menyepi di padang gurun, Yesus mengalami, artinya apa? Suatu relasi yang intim dengan Bapa surgawi. Tetapi baru pada saat akhir ketika Yesus kelaparan, kemudian apa yang terjadi? Yesus dicobai oleh iblis. Ya, artinya apa? Tuhan juga ya mengizinkan dirinya dicobai setan. Karena apa? Solidar dengan manusia. Ya, Tuhan juga artinya apa? Manusia-manusia ini bisa digoda, bisa dicoba oleh setan. Tetapi Yesus karena menjadi sama dengan manusia kecuali dalam hal dosa, Yesus bisa digoda juga sebagai manusia, tetapi dia tidak berdosa. Lalu ini ada gambar yang kedua ya, kalau kita lihat, ya siapapun bisa digoda ya oleh setan ini ya. Kita umat awam, juga termasuk juga para hierarki, klerus, religius, kita juga jumpai realitas yang bisa dicobai, bisa digoda. Rupanya gambar ini dalam riwayat hidup Santa Teresa Avila ya, ini ada, kalau kita search di Google ternyata ada gambar begini, Devil and
Santa Teresa Avila begitu ya. Muncul gambar ini salah satunya. Dan karena kecanggihannya, karena ada Google Translate, tadi saya coba foto pakai Google Translate, ternyata artinya seperti ini kira-kira ya. Jadi imam ini jatuh dalam berbagai dosa, lalu dia kemudian dicobai oleh setan begitu hebat ya. Tapi kemudian artinya apa? Ketika berjumpa dengan Santa Teresa Avila, setan ini ngamuk, marah. Jadi kalau saya edisi panjangnya nanti ada, kalau mau ya ada lihat sendiri foto itu pakai Google Translate ya. Artinya tentu ya kurang sempurna, tapi ini saya bahasakan ya. Dia melihat Santa Teresa Avila ngamuk, marah. Tapi kemudian bagi Santa Teresa Avila melihat penglihatan ini, justru kemudian dia berdoa secara khusus untuk imam ini. Dan tentunya doa ini kemudian didengarkan Tuhan. Ya endingnya walaupun nggak diceritakan lebih lanjut, endingnya pasti imam ini kemudian bertobat. Ya kita jumpai dalam hidup para kudus pun kita jumpai ada juga gangguan-gangguan realitas, gangguan dan juga cobaan dari setan. Tetapi satu hal ketika kita melihat ekstrim, ada yang satu tidak percaya, ada yang satu melebih-lebihkan. Maka perlu kita lihat sikap yang seimbang. Dalam kekristenan kita percaya adanya roh jahat. Tujuannya hanya satu, untuk menghancurkan manusia, untuk mencuri keselamatan yang telah kita terima. Golek bolong, yaitu supaya apa? Rame-rame masuk neraka, ya rame-rame masuk neraka kan, sama-sama seperti dia kan istilahnya kan. Tetapi satu hal jangan lupa, kalau setan begitu dengan berbagai cara ingin memasukkan manusia dalam member neraka, ya dalam hell member begitu ya, membernya neraka. Tapi jangan lupa Tuhan dengan berbagai cara, dengan kerinduan yang jauh lebih besar, memberikan dirinya untuk keselamatan umat manusia, bahkan sampai wafat di kayu salib. Dan juga oleh kebangkitannya, Yesus telah menang atas dosa, atas maut, dan atas kuasa kegelapan. Ya, baik, sikap yang seimbang, kita percaya adanya roh jahat. Kerja roh jahat hanya satu, yaitu untuk menghancurkan manusia, untuk mencuri keselamatan dari kita. Tetapi kita tahu bahwa kerja setan ada batasnya, bukan tidak terbatas. Kalau kita lihat segala kekacauan ini ya, bahkan maaf, mungkin ini juga kalau kita bilang dalam realitas gereja Katolik, Anda tahu tentang rahasia Fatima yang ketiga. Pernah dengar enggak? Dalam penampakan Bunda Maria ada rahasia Fatima yang ketiga. Tetapi kemudian sebenarnya itu kemudian ditutup selama berapa waktu. Ternyata kemudian ketika dibuka isinya apa sih sebenarnya? Realitas bahwa artinya apa? Setan diizinkan obok-obok. Kemudian artinya apa? Benar-benar menyerang gereja habis-habisan. Bahkan dalam pengalaman Paus Leo ke-13, ketika sesudah misa, kemudian dia berdoa di sakristi, orang-orang di sekitarnya kemudian melihat Paus ini ada saatnya seperti kondisi ini ya, seperti ekstase begitu, tapi ada saatnya begitu ketakutan, tetapi ada saatnya begitu takjub. Dan begitu selesai pengalaman yang dia alami, penglihatan yang dia alami itu, langsung Paus kemudian apa? Menuliskan sebuah doa yang pada zaman itu kemudian harus didoakan oleh seluruh gereja. Yaitu doa apa? Mohon perlindungan kepada Santo Mikael. Ya, Santo Mikael, Panglima Bala Tentara Surgawi. Ya, ada kan doa kaplet kecil begitu ya. Itu pada zaman kepausan dari Paus Leo ke-13 itu didoakan sesudah komuni, sampai akhirnya memang ya kebiasaan ini kemudian ya hilang dari gereja. Ya mungkin setan semakin nggak ada mungkin begitu ya. Ya bukan ya. Tapi itu satu hal yang terjadi.
Nah, tapi kemudian rupanya dari pengalaman Paus Leo ke-13, apa yang dialami Paus dalam penglihatan itu? Dia melihat bahwa abad 20 berarti sudah lewat. Apakah bersambung terus? Ya kita lihat sikonnya, kita lihat apa yang terjadi dalam gereja. Rupanya Paus melihat gereja mengalami pengalaman seperti Ayub. Ayub di mana setan minta supaya bisa menggoda, mencobai, menjatuhkan Ayub. Demikian setan juga minta pada Tuhan supaya gereja diserahkan dalam istilahnya apa, serangan atau kekuasaannya dia. Abad 20. Dan memang kemudian dalam abad ini situasi gereja, situasi dunia juga tidak karuan. Tetapi kemudian pada dekade ya pertengahan abad ini ya, abad 20 itu, tetapi kita juga lihat bagaimana Tuhan mencurahkan suatu arus rahmat yang baru, yaitu juga melalui apa? Pencurahan Roh Kudus atas gereja. Karena apa? Setan hanya bisa dihadapi dengan kuasa Roh Kudus. Ya, sekarang kita lihat jalan masuk roh jahat. Mengapa kita mempelajari ini? Supaya kita tahu, oh, apa yang kualami ini ternyata juga gangguan atau godaan dari setan. Yang namanya roh jahat itu nggak perlu diundang. Ya, kalau orang main ngundang setan, orang bermain-main dengan kuasa kegelapan, sebenarnya artinya apa? Dia nggak diundang pun ganggu kok. Dia nggak diundang pun nyerang. Kalau orang mengundang dan menyerahkan diri pada setan, maka dia sebenarnya mendapat masalah yang besar. Ya. Jadi dia selalu melihat ibaratnya ya dibandingkan seperti zaman dulu ada benteng, ya benteng pertahanan, tapi dia selalu mencari celah, mencari lubang yang bisa dimasuki. Nah, lubang-lubang yang bisa menjadi jalan masuk roh jahat antara lain apa? Yang pertama apa? Dosa yang berulang-ulang. Ya, dosa yang berulang-ulang ini juga menjadikan manusia lemah, kemudian juga menjadi jalan masuk setan. Bahkan orang kemudian mengatakan, ya kita lihat satu situasi dunia sampai saat ini, dosa sosial, bahkan dosa-dosa yang dianggap tidak dosa. Orang mungkin mendengar tentang pembunuhan sangat mengerikan, pembunuhan orang dewasa. Tapi mungkin orang juga apa yang terjadi, misalnya pembunuhan pada anak-anak sendiri, anaknya sendiri, misalnya melalui abortus, bahkan dianggap tidak dosa, bahkan dianggap legal, bahkan diizinkan negara. Indonesia masih tidak dan jangan pernah ada ya. Tapi saya pernah dengar sharing seorang istrinya dokter. Jadi artinya apa? Praktek di luar negeri, praktek waktu itu ini di Melbourne ya kejadiannya yang cerita ini. Artinya apa ya, sebagai dokter kandungan kalau satu ketika ada pasien minta untuk abortus, kalau nggak dilayani dia bisa disub, bisa dituntut. Jadi karena itu istrinya ini berfungsi sebagai artinya apa? Penerima, seperti penerima pendaftaran. Kalau kemudian tujuannya untuk abortus ya diarahkan ke dokter lain. Kadang-kadang realitas bagaimana setan bisa memelintir, bisa memutarbalikkan apa yang keji di mata Allah, pembunuhan pada bayi-bayi yang tidak berdosa, anak-anak sendiri melalui abortus itu dianggap tidak dosa. Ini untuk masa depan, ini untuk apa dan sebagainya. Tapi kita lihat dalam kitab Kejadian bagaimana ketika Kain membunuh Habel. Ketika Tuhan kemudian berbicara dengan Kain, lihatlah darah Habel adikmu ini, berteriak-teriak sampai ke surga. Ya, tetapi kita lihat bagaimana juga setan bisa memutarbalikkan segala sesuatu. Dosa-dosa yang artinya suatu dosa, ya terutama dosa-dosa yang berkaitan dengan budaya kematian, yaitu abortus. Lalu kemudian apa?
free sex, pornografi, itu dianggap kan suatu realitas, dianggap umum, tidak berdosa, atau juga narkoba yang membawa segala akibatnya. Orang-orang kadang-kadang ya ini satu budaya kematian, tetapi setan bisa menipu, bisa memutarbalikkan, semuanya dianggap tidak apa-apa, semua kan melakukan. Korupsi, dan semua melakukan ya. Masa enggak? Enggak sugih lah. Nah, tapi bagaimana setan bisa memutarbalikkan? Bahkan itu pengaruhnya bisa seluruh ya. Bisa korupsi itu begitu maraknya ya. Kita lihat seperti itu, memutarbalikkan sekolahnya nggak apa-apa, nggak dosa. Ya dosa nanti ya sudahlah, nanti kan diampuni. Ya masuk penjara kemudian ya. Lalu kemudian ya ini dosa yang berulang-ulang, di mana bisa jadi jalan masuk si jahat. Luka-luka batin yang parah, orang yang tidak bisa mengampuni, dalam artinya luka-luka batin, tidak semua luka batin ya. Saya katakan jangan sampai kita jatuh suatu ekstrim. Luka-luka batin yang parah, di mana orang tidak bisa mengampuni, bisa jadi menjadi jalan masuk dari roh jahat. Tetapi tidak semua luka batin loh ya. Ya luka batin kan artinya apa? Penyebabnya tidak bisa mengampuni, ya tidak bisa ya apa tadi, sakit hati, dendam, tapi tidak bisa mengampuni. Tapi dalam kondisi parah juga menimbulkan pikiran-pikiran yang irasional. Saya pernah mendoakan, ada seorang gadis begitu ya, doakan dia ingin mengampuni mamanya. Tapi sambil ketika didoakan untuk ajakan mengampuni, dia tiba-tiba teriak. Karena apa? Ketika membayangkan mamanya, yang muncul di pikirannya apa? Fantasinya. Dia bawa pisau mau bunuh mamanya. Ya, ini contoh bahwa ternyata fantasi-fantasi seperti ini ya bisa disebabkan oleh si jahat. Jadi jalan masuk roh jahat. Lalu kemudian ini yang berikutnya yang begitu parah dan dianggap juga tidak dosa. Keterlibatan dalam okultisme. Nah ini kelihatan ya kan, ramalan raja tangan. Lalu ini ya ada kelompok-kelompok tertentu yang memakai ya ini papan okultisme. Kalau boleh saya tanya, boleh nggak orang Katolik itu ke paranormal? Boleh nggak? Ada yang pernah ada? Ya nanti masuk ruang pengakuan. Mengakunya ke Romo aja, ke Tuhan Yesus melalui Romo ya. Oke. Keterlibatan dalam okultisme bahkan dianggap biasa. Saya pernah mendengarkan sharing bagaimana ya suster-suster juga ke sana ya Pak. Dukunya paranormalnya Katolik, pakai gambar Yesus, gambar Bunda Maria, ada rosario, ya orang Katolik loh Pak. Suster-suster juga ke sana. Wangil ngomong ini kalau kasus-kasus seperti ini. Ya paranormal ya tetap paranormal. Walaupun mungkin ada praktisi, orang yang praktek, bahkan maaf, kalangan berjubah. Karena kita menjumpai kasus-kasus seperti itu. Saya pernah mendapat WA dalam grup keluarga. Grup keluarga ini kan macam-macam namanya. Lalu pokoknya intinya promosi tentang longe di Surabaya ini. Longevitologi, ya, longevitologi. Dia promosikan seperti ini ya. Ya saudara saya agama lain ya, jadi soal agama lain ya terserah kepercayaannya ya. Tapi bagaimana berkaitan dengan iman Katolik? Longevitologi yang dia sharingkan yaitu foto seorang suster yang sedang ya seperti kalau orang karismatik mendoakan begitu ya. Tapi kita mendoakan kan arahnya Tuhan ya. Tapi kemudian yang ini dipromosikan, lihat suster-suster, frater-frater juga artinya apa? Mengikuti longevitologi ini. Ya, apapun bentuknya ya, ada longevitologi, ada prana, ada qigong, ada reiki, ada macam-macam. Boleh nggak orang Katolik? Ayo, boleh nggak? Walaupun tadi ya fotonya jelas itu. Mungkin masih saya simpan di FB Messenger, pernah saya tanyakan ke Romo ya seperti itu, tapi memang nggak dibalas begitu ya. Tapi kemudian artinya apa?
walaupun ada iklan-iklan seperti itu, kita tidak boleh melihat orang. Kita lihat apa yang diajarkan gereja. Ya, saya ajak bersama ya, kita baca apa yang diajarkan gereja. Ternyata perlu nggak sih kita belajar hal-hal seperti ini? Perlu ya. Ya jadi supaya tahu, karena pengetahuan kadang-kadang ya berkaitan iman Katolik. Ya bukan hanya awam, ternyata bahkan di kalangan klerus dan religius pun ternyata ada yang praktisi, ada yang praktek. Padahal sebenarnya apa? Kitab suci, ajaran gereja dalam katekismus jelas menyatakan hal-hal ini adalah berlawanan dengan perintah Allah yang pertama. Jadi ini gereja menerangkan ini ketika gereja mengajarkan tentang perintah Allah yang pertama dari 10 perintah Allah. Mari kita baca bersama dari Katekismus Gereja Katolik 2117. Kita baca bersama-sama ya. Semua praktek magi dan sihir yang dengannya orang ingin menaklukkan kekuatan gaib, supaya kekuatan itu melayaninya dan supaya mendapatkan supaya kekuatan adikodrati atas orang lain, biarpun hanya untuk memberi kesehatan kepada mereka, sangat melanggar keutamaan penyembahan kepada Allah. Tindakan semacam itu harus dikecam dengan lebih sungguh lagi. Kalau dibarengi dengan maksud untuk mencelakakan orang lain, atau kalau mereka coba untuk meminta bantuan roh jahat, sihir, guna-guna dan sebagainya, seperti itu ya, tujuannya mencelakakan. Juga penggunaan jimat harus ditolak. Spiritisme sering dihubungkan dengan ramalan atau magi. Karena itu gereja memperingatkan umat beriman untuk tidak ikut kebiasaan itu. Penerapan apa yang dinamakan daya penyembuhan alami tidak membenarkan seruan kepada kekuatan jahat maupun penghisapan orang-orang lain yang gampang percaya. Jadi dinyatakan gereja saya berikan tulisan tebal dan miring ya, biarpun hanya untuk memberi kesehatan kepada mereka. Lalu kemudian berikutnya penerapan apa yang dinamakan daya penyembuhan alami. Baik, next kita lanjutkan. Jadi intinya apa? Segala macam okultisme, ya, bentar. Segala macam bentuk okultisme, tenaga paranormal, ramalan-ramalan dan sebagainya, itu artinya apa? Tidak berkenan kepada Allah. Dikecam ya, dalam hal ini dikecam oleh gereja ya. Jadi jelas ya, jangan misalnya saya punya saya ini punya kemampuan paranormal, saya anak indigo. Kadang-kadang ada pertanyaan seperti ini. Nah, boleh nggak mengembangkan? Ya sekarang cita-citamu apa? Kamu mau jadi paranormal? Orang yang mengembangkan pasti tujuannya untuk apa? Praktek lalu jadi paranormal kan? Nah, tapi tentu hal ini berseberangan dengan apa yang diajarkan kitab suci dan diajarkan gereja. Maka dengan tegas hal-hal itu juga artinya apa? Harus dikendalikan. Kalau ada mungkin kepekaan semacam itu, ya sudah, alihkan secara lebih halus, yaitu untuk apa? Mendoakan. Artinya apa? Kalau Anda merasa ada sesuatu yang akan terjadi dan berapa kali diuji dan terjadi, misalnya ada kemampuan paranormal seperti clairvoyant dan sebagainya, sudah, bawa doa, doakan. Setelah itu lepas. Tidak boleh terikat pada hal-hal semacam itu. Ya, jadi kan ada kadang-kadang ya kita pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan anak indigo gimana. Nah ternyata saya dapat sharing juga. Waktu itu di Surabaya ada seminar dari satu romo eksorsis. Ternyata ada satu pengajar dari set yang ikut juga untuk membantu begitu. Ternyata dalam kasus, rupanya dalam buku eksorsisme resmi ya dalam hal ini, karena pastor ini eksorsisme resmi. Ternyata masalah-masalah seperti ini ya, indigo, soal keturunan yang dapat ini termasuk juga artinya apa? Ikatan-ikatan si jahat. Kalau dari apa yang diajarkan di situ ya.
Oke, kita lihat lebih lanjut. Ya. Sekarang satu hal, ketika kita mempelajari hal-hal ini, bebaskanlah kami dari yang jahat. Maka dalam hal ini ketika Yesus mengajar kita untuk berdoa kepada Bapa Surgawi untuk minta bebaskan kami dari yang jahat, maka kita juga perlu sadar perlu suatu usaha preventif untuk menghadapi roh jahat. Roh jahat hanya bisa dihadapi oleh siapa? Siapa yang bisa menghadapi si jahat? Siapa? Tuhan Yesus. Jadi hanya Tuhan Yesus yang bisa menghadapi roh jahat. Karena itu satu hal, kita harus sungguh-sungguh mengikatkan diri, kita harus sungguh-sungguh terikat kepada Yesus. Yesus hanya dalam hal ini satu poin penting ketika kita menghadapi setan, menjalin hubungan pribadi dengan Tuhan dan terus menerus. Lalu kemudian menjauhi dan melawan godaan. Baik, saya sharing ya, biar kemudian tidak terlalu ini bagi Anda. Saya ada satu pengalaman ya, ini cukup baru. Ya, karena orang tua saya juga latar belakang dari agama lain, tetapi ya puji Tuhan, papa saya 1 bulan sebelum meninggal kemudian dibaptis ya. Akhirnya menerima Yesus, dibaptis itu secara Katolik dan baptisan darurat. Tapi kemudian kita tidak tahu karena rumah kami rumah di belakang toko ya. Ini kan bertahap, itu papa punya cita-cita supaya ada bangunan tinggi itu supaya jadi idealnya kalau bisa dimasukin burung walet. Tetapi burung waletnya nggak pernah masuk dari zamannya papa sampai sekarang. Dan saya melihat ya ini harus difungsikan kan. Ada yang jadi gudang, ada yang jadi kemudian pelan-pelan jadi tempat tinggal kami begitu ya. Lalu kemudian ya tidak mengubah karena strukturnya sangat ini ya, temboknya aja 2 bata begitu kan, seperti itu, cocoran dan sebagainya seperti itu. Ya, tapi kemudian ketika barusan kita pasang instalasi listrik, ya semua kerja pelan-pelan selama masa COVID ini hanya 2 orang begitu ya. Ternyata kemudian pada bagian atas itu masih ditemukan ternyata ada barang-barang yang digantung dari kepercayaan lain, bunga-bunga kering yang dibungkus dengan kain merah begitu ya. Nah kalau yang setelah Papa mau menerima Yesus, dia suruh semuanya bersihkan sama supirnya, lalu dia serahkan kembali, kalau yang patung-patung kembalikan ke tempat ibadahnya, lalu bunga-bunga seperti itu, ataupun juga surat kertas-kertas jimat itu dibakar di tempat ibadah situ ya. Nah, aku pikir-pikir kemudian saya dapat ini, setelah dapat dari tukang ini, lah ya sudah, masa tak bawa ke tempat ibadah itu tak cemplung no pembakarannya ya. Pikir-pikir, tapi kemudian artinya Pak, ya sudah doakan aja. Saya doakan untuk artinya supaya barang itu dinetralisir dalam nama Yesus. Ya istilahnya kita biasanya sebelum barang berkaitan jimat-jimat ini kita doakan, kita patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Ya saya mohon perlindungan Tuhan, lalu kemudian doakan dalam nama Yesus seperti itu. Ya, tapi waktu kemudian rupanya ya walaupun saya sering dipakai Tuhan untuk mengajar untuk sesi pengajaran untuk doa pembebasan, ya, tetapi saya tidak terlalu dipakai Tuhan untuk praktek mendoakan. Karena apa? Ada satu poin di sana. Mengajar bisa, tapi praktek rupanya Tuhan tidak terlalu pakai saya. Ada orang-orang yang terlalu sensitif, gampang transfer, lebih baik tidak melayani di bidang ini. Ada satu poin pengajaran di situ, ya. Dan saya termasuk tipe yang ini, ya. Jadi kemudian artinya apa? Saya ya lupa kalau saya termasuk tipe itu. Pokoknya saya doakan dalam iman, patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Ya sudah, setelah itu dibakar, sudah. Tapi setelah itu apa? Gelisah, nggak karu-karuan. Saya merasa kok anak sing ganggu saya begitu ya. Seperti ganggu, seperti bayang-bayangi seperti itu. Sampai saya juga berapa kesempatan kemudian diundang ngajar, sampai saya ini khawatir. Tuhan, saya ini ngalami, saya doakan secara pribadi. Karena dalam tradisi gereja, doa pembebasan ini bisa dilakukan, bukan eksorsisme resmi ya.
Kalau eksorsisme resmi hanya dilakukan imam eksorsis yang ditunjuk oleh uskup. Tidak semua orang bisa melakukan, hanya imam tertentu. Tetapi kemudian doa pembebasan bisa dilakukan siapa saja yang percaya pada Yesus. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan dalam namaku. Mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit dan orang sakit akan sembuh. Ya, tapi kebiasaan doa pembebasan ini mulai dilakukan para imam zaman dulu dalam doa pengakuan. Kalau ada orang pendosa yang nggak bertobat-tobat, dosa yang sama, biasanya juga imam itu akan mendoakan doa pembebasan dalam hati dan orang itu akan ditolong. Itu praktek zaman dulu. Nah, jadi kemudian saya doakan juga secara pribadi, tapi kok nggak bisa ya? Dalam nama Yesus, saya patahkan segala ikatan dari kuasa-kuasa yang ada, jimat yang saat ini mengganggu saya. Dalam nama Yesus saya patahkan, dalam nama Yesus enyah keluarkan. Tidak bisa, saya merasa terganggu dan gelisah. Pas ngajar pun karena tugas, saya merasa terganggu. Tuhan, nanti keluarnya dari siapa ini? Saya takut seperti itu kan, khawatir begitu kan. Tapi ya saya percaya Tuhan menjaga, melindungi ya. Ini soal kan apa yang mau dikerjakan Tuhan berikutnya ya, yang saya tidak tahu. Saya gelisah ya, saya tahu juga khawatir begitu ya. Sampai kemudian satu pagi saya bangun, lalu saya doa. Biasanya doa itu akan saya mulai doa ning begitu dengan satu lagu dari puji syukur. Datanglah ya Roh pencipta, hati kami kunjungilah. Kemudian ya saya nyanyikan, lalu ayat yang genap saya daraskan. Ya silakan, nggak apa-apa, siap. Ya, ayat yang genap saya jelaskan, ayat yang ganjil kemudian saya nyanyikan. Sampai kemudian bagian yang ini dari lagu Datanglah ya Roh Pencipta ini. Halaulah musuh umatmu dan berilah kami damai-Mu. Baru mengatakan, menyanyikan halaulah musuh umatmu, tiba-tiba saya apa? Segala yang saya rasa membebani seperti ada yang mengganggu tadi itu, langsung apa? Saya rasakan pergi. Dan saya merasa satu kelepasan, yang membebaskan. Sungguh-sungguh satu kebebasan. Puji Tuhan. Dan saya baru sadar, kalau berapa waktu lalu saya pernah mengajar di YouTube Jalan Doa. Memang sejak COVID saya mengajar juga pengajaran tentang doa. Kalau Anda berminat silakan search Jalan Doa. Tapi keluarnya nanti macam-macam ya, juga kelompok-kelompok lain, tapi yang Jalan Doa Katolik ya. Jadi tapi namanya Jalan Doa saja. Itu ada bagian pernah diajarkan Teresa Avila berkaitan dengan air suci. Tante Teresa Avila mengungkapkan apapun yang di doa gereja, walaupun mungkin orang yang mendoakan itu biasa-biasa imannya, atau mungkin ya karena kewajiban atau apa, ya maksudnya imam yang memberkati air suci itu. Tetapi karena didoakan oleh gereja yang dilakukan oleh para imam, itu punya kuasa yang besar. Jadi saya ingat pada saat itu, ingat apa yang dinyatakan Teresa Avila ini. Dan saya sadar, apa yang lagu ini kan lagu gereja yang sudah berabad-abad umurnya ya. Veni Creator Spiritus. Ketika saya tadi menyanyikan halaulah musuh umatmu, dan saya rasakan suatu kelepasan, satu pembebasan. Saya sudah coba berkali-kali doa pembebasan secara pribadi. Bahkan saya berpikir mau cari mungkin satu guru set yang saya kenal yang biasa mendoakan di bidang ini. Saya mau datang untuk minta didoakan. Tapi ya ternyata akhirnya nggak jadi. Karena apa? Pada saat lagu ini saya nyanyikan, doa pagi sebelum mulai doa saya nyanyikan itu tiap hari. Ternyata itu kuasanya luar biasa. Apa yang dinyatakan gereja. Jadi jangan main-main loh ya. Jangan meremehkan gereja Katolik. Ketok yang lain lebih heboh, lebih full band, lebih ngejreng-ngejreng. Tapi lagu ini loh,
Datanglah ya Roh Pencipta, dikarang seorang teolog, seorang rahib, seorang imam, Rabanus Maurus, tetapi sungguh-sungguh punya kuasa yang luar biasa. Halaulah musuh umatmu, berilah kami damai-Mu, agar dengan tuntunan-Mu kami hindarkan yang jahat. Si jahat hanya dapat dikalahkan oleh Yesus. Si jahat hanya dapat dikalahkan oleh kuasa Roh Kudus. Sebagai penutup, Roh Kudus bahkan yang kita terima saat kita menerima sakramen baptis dan krisma, kemudian juga dikobarkan kuasanya kembali dalam pencurahan roh yang kita terima. Roh yang ada dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Surat Yohanes yang pertama bab 4 ayat 4. Dan seperti dinyatakan Santo Petrus berkaitan realitas roh jahat ini, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Tetapi dikatakan oleh Petrus apa? Sadar dan berjaga-jaga. Dan dapat dihadapi dengan apa? Dengan iman. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Hanya dengan iman pada Yesus Kristus, Tuhan kita Yesus Kristus, kita dapat menghadapi perlawanan si jahat. Dan ketahuilah, Tuhan setia. Allah tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kemampuan kita. Tuhan sanggup menjaga dan melindungi kita. Karena itu satu poin apa yang kita pelajari. Hindari segala hubungan dengan si jahat. Dia nggak diundang saja mau datang. Ya selalu cari lubang. Karena itu apa? Apalagi orang yang membuka dirinya, menyerahkan diri pada roh jahat, segala macam bentuk okultisme, tenaga-tenaga dalam, segala tenaga paranormal. Hindari. Kalau jatuh, bertobat bisa minta didoakan juga. Bertobat dalam sakramen pengakuan bisa minta didoakan dari tim PD untuk doa pembebasan. Tapi satu hal, kehidupan bersama Yesus, hubungan pribadi dengan Yesus melalui doa, pembacaan kitab suci, penghayatan sakramen, khususnya sakramen pertobatan dan ekaristi, ini juga sanggup membentengi kita, sanggup melindungi kita dari gangguan roh jahat. Bebaskanlah kami dari yang jahat. Datanglah ya Roh Pencipta, hari kami kunjungilah, penuhi dengan rahmat-Mu jiwa kami ciptaan-Mu. Kau digelari penghibur, karunia Allah yang luhur. Kau hidup api dan kasih dan pengurapan ilahi. Di Kau sabda karunia dan tangan kanan ilahi, Engkau yang berjanjikan, Kau bergadakan bahasa. Singari hati umat-Mu dan curahkanlah cinta-Mu. Semoga Dikau kuatkan
yang rapuh dalam tubuhnya. Kalaulah musuh umat-Mu, berilah kami damai-Mu, agar dengan tuntunan-Mu kami hindarkan yang jahat. Buatlah kami mengenal serta mengimani terus Bapa dan Putera yang tunggal, dan Engkau Roh keduanya. Dipujilah Allah Bapa dan Putra yang sudah bangkit, serta Roh Kudus penghibur, kini dan sepanjang masa. Amin. Ramaya Shikyaralaya. Rama Shikyaralaya. Rama Shikyaralaya. Iyara Shikyaralaya. Innayaralaya Shikyaralaya Shikyaralaya. Iyara Shikyaralaya Rama Shikyaralaya Shikyaralaya. Innayaralaya Shikyaralaya. Innayaralaya Shikyaralaya Shikyaralaya. Iyara Rama Shikyaralaya. Iyara Shikyaralaya. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Pada saat ini, serahkan dirimu secara baharui imanmu kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Penyelamat. Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Penyelamat. Dan saat ini, saya mengundang, kalau mungkin selama ini ada segala kepercayaan sia-sia, tahyul, atau juga okultisme, di mana mungkin kita pernah jatuh ke dalamnya. Bawa dan letakkan itu di bawah kaki Yesus. Mohonlah ampun dari Tuhan. Sangkalah segala kuasa-kuasa yang bukan dari Tuhan itu. Dan bangunlah niat untuk sungguh-sungguh mau lepas dari ikatan-ikatan itu. Katakan pada Yesus, aku mau menerima Engkau Yesus, bukan hanya setengah-setengah, bukan dengan mendua hati, tetapi aku mau hanya percaya padamu Yesus, menerima Tuhan dan Penyelamatku secara pribadi. Segala kepercayaan mungkin pada jimat-jimat, di mana Anda bukan tergantung pada Tuhan, tapi tergantung pada jimat-jimat itu, pada kuasa-kuasa yang mengisi jimat-jimat itu. Saat ini bawa di hadapan Yesus, berlututlah. Bayangkan Anda berlutut di bawah salib Yesus. Anda mau letakkan semua tahyul, kepercayaan sia-sia, okultisme, tenaga-tenaga paranormal, di mana Anda mungkin pernah berobat, atau juga percaya pada tenaga diisi dengan tenaga-tenaga dalam atau tenaga-tenaga paranormal itu, dibuka, diisi dengan tenaga-tenaga itu. Saat ini lepaskan semua, bawa di bawah kaki Yesus. Biarkan Yesus yang tersalib dan dengan kuasa kebangkitannya
melepaskan Engkau saat ini. Dan dalam kuasa Roh Kudus-Nya saat ini kita mohon kepada Tuhan untuk membebaskan dan melepaskan kita dari segala ikatan-ikatan yang mungkin ada. Dari kecenderungan pada dosa di mana terus jatuh dan jatuh, yang mungkin ada ikatan si jahat di sana. Atau dendam, kesumat, sakit hati yang berkepanjangan di mana kita tidak berdaya, bahkan kita tidak punya bisa membangun niat yang baik untuk mengampuni. Dan mungkin di situ ada ditumpangi si jahat. Mari kita berdoa malam ini. Kita mohon Tuhan melepaskan dari segala ikatan-ikatan, dari segala kepercayaan sia-sia itu. Saya merasa Tuhan mau melepaskan kita dari segala ikatan-ikatan yang bukan dari Tuhan. Mungkin kelemahan-kelemahan yang membuat kita tidak berdaya. Saat ini datang pada Yesus. Bawa pada Yesus supaya kita dapat lepas dari semua itu. Segala dosa yang bersifat adiksi, di mana kita merasa terikat dan ketagihan. Dosa-dosa berkaitan dengan dosa-dosa seksual, alkoholik, narkoba, atau judi, atau bentuk dosa-dosa lain, free sex, pornografi. Kita bawa, kita letakkan semua di bawah kaki Yesus. Tuhan Yesus, datanglah dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Engkau yang saat ini hadir Tuhan. Engkau lebih besar dan Engkau telah menang atas kuasa dosa, kuasa maut dan kuasa kegelapan. Dan Roh Kudus yang Kau berikan pada kami dan tinggal dalam diri kami melalui sakramen baptis dan krisma yang kami terima, jauh lebih besar dari roh-roh dunia ini. Saat ini kami mohon Tuhan Yesus, datanglah dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk membebaskan kami, untuk mematahkan ikatan-ikatan yang membelenggu kami selama ini. Segala dosa-dosa di mana kami jatuh dan jatuh, dosa yang bersifat kecanduan dan adiksi. Juga segala ikatan-ikatan Tuhan berkaitan dengan okultisme, dengan dunia perdukunan dan paranormal. Saat ini Tuhan hadir dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk melepaskan kami dari ikatan-ikatan ini. Terima kasih Tuhan. Sikiara layama sikiara layara namayara sikiara layamas iara nama sikiara namaya. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus dan oleh kuasa Roh Kudus, saat ini saya melepaskan Engkau dari segala ikatan-ikatan dan belenggu, dari roh-roh jahat, dari kuasa kegelapan yang membelenggu dan mengikat Engkau, yang membuat Engkau terus jatuh dan jatuh, yang membuat Engkau tidak berdaya. Dalam nama Tuhan Yesus, saya mematahkan segala ikatan-ikatan yang ada, juga berkaitan dengan okultisme, perdukunan, paranormal. Dalam nama Tuhan Yesus, saya mematahkan segala ikatan-ikatan yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Iara sikiara nama, iara sikiara nama, iara nama. Juga saya merasa ada yang mungkin sejak masa kecil sering dikutuki, sering diungkapkan kata-kata yang bernada kutukan, kata-kata negatif dan kutukan. Saat ini Tuhan juga mau mematahkan ikatan-ikatan itu dan membatalkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, saya melepaskan Engkau dari segala ikatan-ikatan kata negatif bernada kutuk. Dan dalam nama Yesus, saya membatalkan segala kata-kata negatif bernada kutuk. Dalam nama Yesus dan oleh kuasa Roh Kudus, bebaslah kamu, lepaslah Engkau dari segala kutukan ini untuk seterusnya. Biarlah hanya firman Tuhan yang mengisi hidupmu mulai saat ini. Sikiara layara nama sikiara nama. Biarlah hanya kata-kata Tuhan, sabda Tuhan saja yang akan mengisi dan menuntun langkah-langkah hidupmu selanjutnya. Sikiara nama yara sikiara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Kau curahkan damai dan kasih-Mu Tuhan. Kau curahkan dan Kau terus bekerja dengan kuasa-Mu yang membebaskan. Karena hanya Engkau yang bisa melakukan Tuhan. Terima kasih Engkau telah mengajar kami berdoa pada Bapa Surgawi. Bebaskanlah kami dari yang jahat. Karena hanya Engkaulah perlindungan, kekuatan dan andalan kami.
Lindungi kami dan keluarga-keluarga kami dari segala gangguan, dari serangan, dan dari segala pengaruh setan, dari pengaruh roh jahat. Lindungilah kami. Dan Roh Kudus, tariklah kami untuk boleh semakin mengenal dan mengasihi, untuk boleh mengenal dan mengimani terus, serta mengasihi Bapa dan Putra yang tunggal, dan Engkau Roh keduanya. Kami serahkan semua doa ini kepadamu Tuhan Yesus, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bunda Santa Perawan Maria, Engkaulah perlindungan gereja dan seluruh umat beriman, khususnya juga dari serangan-serangan setan. Karena sejak awal mula, Engkau telah diberi kuasa oleh Allah untuk menginjak dan meremukkan kepala ular. Doakan dan lindungi kami yang berlindung kepadamu pada kasih keibuanmu. Doakan dan lindungi diri kami dan keluarga-keluarga kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati.